gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai di wawancara ketiga. Sempat kemarin kita sudah mewawancarai dua narasumber, yaitu profesi sebagai guru dan polisi, dan alhamdulillah sekarang kita akhir dari wawancara itu yaitu mewawancarai kakaknya yang berprofesi sebagai bidan. Bidan atau perawat sebelumnya kak? Bidan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan dan Abdullah. Saya Miraida Fitri. Saya Berita Syarif. Aku Sita Nurliza. Di sini kita mau menanyakan tentang kakak ya. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Namaku Siska Yulianti. Usianya Saat ini 27 tahun. kalau untuk pendidikan terakhir dan nama bekerjanya seperti ini. Pendidikan terakhirnya D3 Kebinangan. Kalau untuk lama bekerjanya karena pindah-pindah, jadi ngambil yang terlama aja. Kalau yang terlama saat ini udah menginjak 5 tahun. Untuk tempat bertugas dan di bagian apa? Sekarang tugasnya di rumah sakit dan anak Brawijaya Duren 3, terus bagian di Poli Rawat Jalan. Ini kita lanjut ke pertanyaan aja ya Kak. Untuk yang pertama itu dari objek praktik spesifik yang pertama itu apa aja sih tugas utama kakak sebagai bidan? Kalau tugas utama kayak dia tuh bantu mengedukasi kayak remaja, khususnya wanita gitu. Terus kita juga mengedukasi ibu hamil, terus bayi-bayi, terus juga kadang suka membantu kayak salinan, terus ibu yang mau KB itu kan keluarga berencana, atau misalnya remaja-remaja nih yang kalau misalnya gitu kayak kenapa sih harus ada edukasi reproduksi wanita gitu kan sekarang banyak yang wanita yang remaja-remaja yang belum tahu tentang reproduksi wanita, itu kita edukasi. Selain bertugas bidan, ada peran lain nggak yang kakak jalani? Peran lain sampai saat ini sih masih sebagai bidan ya. Kalau peran lain di luar bidan maksudnya punya home care sendiri gitu, jadi nggak dari rumah sakit gitu. Itu kayak seperti bidan bayi, bidan ibu hamil, bidan nifas, terus kita memperhatikan bayi, merawat bayi baru lahir. Itu tadi apa? Pijit kan? Iya, kita ada masak. Nah itu perlu pelatihan juga nanti kalau misalnya masak kayak gitu, jadi nggak sembarangan kayak pijat bayi gitu kayak duduk gitu, enggak, tapi kita ada pelatihannya sendiri kayak gitu, jadi nggak sembarangan semua semua orang tuh bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi kita perlu dampingan, perlu Pelatihan khusus ya. Jadi selain di membantu di luar persalinan atau mengedukasi pun ada kayak bisa dibilang kayak buka praktek buat untuk pijit bayi gitu ya. Care jadi sih. Terus kakak ini sebagai bidan, apakah profesi bidan memiliki kode etik atau pedoman khusus dalam bertugas dan berinteraksi? Ya, kalau kita punya kode etik, karena sebelum kita jadi bidan kita kan disumpah dulu ya kayak gitu. Terus kenapa kita harus menjaga privasi pasien kayak gitu, terus juga kita berinteraksi itu enggak sembarangan, karena kalau misalnya kita mengedukasi ke pasien dengan tanpa kode etik, khawatir tuh pasien kan awam ya, nggak tahu, maksudnya kurang mengenai tentang kesehatan nih gitu, jadi kita nggak boleh asal ngomong gitu. Jadi memang perlu ada tata cara berinteraksinya kayak gitu ya, menjaga kepercayaan pasien supaya pasien itu percaya sama kita. Tapi bisa dibilang juga seperti kayak SOP ya. Ya, Ada jalannya SOP maupun
SOP secara tindakan dengan SOP secara pelayanan. Iya, betul. Harus ada SOP. Ya lanjut ke pertanyaan ketiga Kak. Pastikan selama perjalanan kakak nih dari sebelum menjadi bidan sampai menjadi bidan itu seperti apa sih Kak? Dari awalnya kakak mulai merintis seperti bidan atau Kak sebelumnya memang kakak itu bukan memilih sebagai bidan atau memang tiba-tiba kakak masuk bidan atau memang dari rencananya dari bidan gitu? Oke, oke. Dari sebelumnya memang sekolahku tuh SMA. SMA itu kan aku ngambil di jurusan IPA gitu kan. Jadi yang dimana waktu saat kuliah bingung nih mau masuknya apa gitu kan. Cuma karena aku sering berinteraksi ke masyarakat kayak gitu, sering bersosialisasi kayak gitu kan. Nah, ada satu kakak kelas yang kerjanya atau sekolahnya bidan, terus saya tanya gitu kan, mau bidan gimana sih kayak gitu. Oh ternyata pada saat kita bercerita terus oh ternyata bidan kayak gini ya gitu kan. Kita coba kuliah bidanan, terus kuliahnya itu nggak gampang gitu kan, jadi jatuh bangun kayak gitu. Saat masuk ke bidanan pun ya biasa kita sekolah kayak kalian gitu kan, sekolah, cuman kan bedanya kalau kami sekolahnya itu lebih kayak mengenal organ-organ tubuh kayak gitu kan, terus juga mendalami ilmu pendidikan alamnya kayak gitu. Terus seiring berjalan semester kami ada ujian-ujian kayak gitu kan. Ujiannya itu ada ujian pengelolaan persalinan, terus juga ada ujian berbudi baik, terus juga ada edukasi remaja, terus ada juga pelayanan ke keluarga berencana kayak pasiennya mau KB kayak gitu. Terus juga kita ikut nih sama kayak dan kata kayak ibu kader gitu kan, penyuluhan ke rumah warga. Iya kayak gitu. Biasanya kita ikut posyandu. Nah di situ sempat kayak kok jadi bidan gini ya, kayak gimana ya, capek gitu kan, capek karena pulangnya tuh selalu malam kayak gitu, besok udah tugas pagi kayak gitu. Jadi pergi belum lihat matahari, pulang juga udah nggak akan matahari kayak gitu. Itu terus-terusan kayak gitu. Terus sampai dinas pun kita keluar ke Jakarta kayak gitu kan, untuk penyuluhan ke warga-warga yang memang ilmu pengetahuan kesehatannya itu rendah kayak gitu. Jadi kita harus edukasi kayak gitu, yang dimana kita memang edukasi ke warga-warga itu ya memang supaya mereka tuh percaya dong sama kesehatan, sama kita kayak gitu. Karena kan biasanya kalau yang di luar Jakarta kan kadang yang di pedalaman kayak gitu itu kan kadang suka ilmu kesehatan kan kurang gitu kan. Nah kita tuh mendekat nih kayak gitu, sosialisasi gimana sih untuk kesehatan. Karena kan ada yang anaknya banyak kayak gitu kan, cuman kesehatannya kurang kayak gitu. Nah kita tuh harus perlu pendekatan itu di semester ada yang kayak gitu. Jadi perjalanan bidan tuh nggak gampang, tapi memang seru sih gitu. Sampai kerja pun ya masih tetap pengalaman. Jadi yang awalnya itu bisa dibilang kayak termotivasi dengan kakak kelas gitu. Iya kayak gitu, termotivasi kakak kelas pas terjun ternyata memang berarti ini emang aku banget kayak gitu. Bukan nyaman gitu. Iya nyaman. Akhirnya udah sekolah sampai 3 tahun. Sebenarnya memang harus S1 harus ada sekolahnya lagi gitu kan. Cuman sebenarnya dari dulu tuh D3 pun juga udah bisa gitu. D3 pun udah bisa bekerja dan buka praktek sendiri gitu kan. Tapi kan kalau untuk buka praktek sendiri banyak persyaratannya kayak gitu. Jadi saat ini masih bekerja di rumah sakit tapi buka praktek sendiri. Jadi saya udah bekerja di rumah sakit terus buka home care gitu. Kita lanjut aja Kak, ini mengenai sasaran layanan, siapa yang menjadi sasaran utama apa dari layanan sebagai bidan? Kalau untuk sasaran utamanya pasti ibu dan ibu hamil ya, ibu hamil, terus ibu yang mau melahirkan,
dalam kolaborasi itu ada nggak sih yang sering kakak ajak kerjasama dalam masyarakat? Biasanya ibu kader, ibu kakak, karena posyandu kita bareng ya kayak gitu, karena untuk mengetahui perkembangan bayi-bayi balita nih gitu kan, dengan usianya yang seharus misal seusianya tuh harus baru 1 bulan, tapi sesuai nggak dengan pertumbuhan kembangnya dia kayak gitu, dengan berat badannya, tinggi badannya kayak gitu, gizinya cukup nggak kayak gitu. Terus kita juga sosialisasi penyuluhan kayak gitu, penyuluhannya ya banyak kayak tentang apa namanya MPASI bayi kayak gitu, terus kasih eksklusif kayak gitu. Biasanya sih yang kita ajak kerjasama dari ibu kader gitu. Nah, jadi kita benar-benar terjun langsung ke rumah warga untuk melihat lingkungan sekitar ya. Selama kakak jadi bidan udah 5 tahun ya kak? ya. Selama 5 tahun itu ada gak sih kak kayak pengalaman paling berkesan selama jadi bidan? Banyak sih gitu. Apa namanya, awal pertama kali jadi bidan waktu di semester pertama tuh waktu sekolah itu paling berkesan itu nolong lahiran, yang dimana belum tahu nolong persalinan tuh bagaimana kayak gitu. Karena kan memang baru pertama kali nih nolong lahiran, ada rasa takut gitu kan, khawatir, tapi setelah dijalanin gitu kan makin lama di sini itu udah jadi kayak ibu-ibu hamil, ibu hamil tuh jadi kayak benar-benar sahabat banget kayak gitu kan, karena apa namanya, mereka percayain ke kita bahwa ibu dan bayinya nanti lahir dengan selamat kayak gitu kan. Jadi pada saat nolong persalinan, nolong bayi baru lahir apa namanya dari perut ibunya terus sampai dengan lahir ke dunia, terus habis itu kita nolong ibunya juga kayak gitu. Itu sih paling berkesan. Terus habis itu kerjanya itu kita observasi bayinya, terus kita suntikin vaksinnya, terus habis itu kita apa namanya edukasi lagi ke ibunya nih kayak gitu tentang ASI eksklusif kayak gitu. Itu sih yang sangat pentingnya. Jadi kesannya tuh kayak gitu, jadi senang sama ibu-ibu hamil, ibu-ibu salinan kayak gitu. Terus juga apa namanya ya, ke bayi-bayi itu ke balita udah jadi udah jadi ya keseharian udah ternyata udah makanan kita nih, tapi dibawa enjoy. Lanjut ke terakhir nih kak. Kalau kakak bagaimana sih tanggapan dengan perkembangan zaman ya, apalagi dalam apa bisa dibilang untuk bidan ya. Kalau dulu kan bisa dibilang kan kayak istilah kata ya, kalau bahasa dulu kayak belum anak gitu kan ya, belum pakai alat-alat yang canggih sekarang. Nah kalau sekarang kan ya seiring perkembangan zaman ya udah banyak ya alat untuk ini, alat untuk itu, kayak dulu kan gak ada WSG, sekarang udah ada WSG. Nah mungkin dari tanggapan kakaknya itu seperti apa sih bagaimana? Kita sih lebih kayak ini ya, apa namanya, jadi kayak lebih mengetahui tentang perkembangan kebidanan di era sekarang kayak gitu. Jadi apa nih, biasanya kan kita kayak apa ya, mendekati kayak yang tadi kamu bilang kayak USG kayak gitu kan. Kan biasanya kita mau pendekatan kan kayak gitu kan. Terus yang dimana kita ngedukasi ibunya kayak gitu, cara memang yang kalau yang bagian benar tuh kayak gimana kayak gitu kan. Nah itu juga harus update ilmu kayak gitu, update ilmu kebidanan di era-era sekarang kayak gitu, supaya ya nggak ketinggalan zaman kan kayak gitu, tentang kebidanan yang terbaru tuh apa sih gitu, yang nggak boleh apa sih kayak gitu. Jadi kita lebih tentang update informasi tentang kebidanan. Jadi selain tantangannya zaman, perkembangan teknologi, di luar itu kita juga harus mengupdate diri kita juga ya, mencari tahu alat ini kegunaannya untuk apa, apa kalau nggak misalnya pakai alat ini kayak gimana akibatnya. Iya. Jadi ada kayak apa namanya, kekurangan atau kelebihannya kayak gitu. Kalau di rumah sakit kan sekarang udah pakai USG kayak gitu kan. Cuman kalau kita biasanya USG itu didampingi sama dokter, karena memang yang punya kewenangan sebenarnya dokter, dokter ujian atau dokter kandungan kayak gitu.
Nah kita paling sebagai ya itu apa namanya, kita cuma jadi asisten kayak gitu. Tapi kalaupun kita buka praktek mandiri itu ya kita sebagai bidan, karena kan bukan profesi dokter ya kayak gitu, jadi apa namanya yang kita tahu aja kayak gitu, jadi nggak boleh kayak tetap USG nih pasien kayak gitu. Nah khawatir kan itu memang udah bukan profesi kita kayak gitu. Itu biasa kalau untuk apa USG itu ke dokter, jadi kalau kita tuh paling ya itu kayak KB, nyuntik bayi, vaksin, imunisasi gitu. Terus apa namanya, kayak kalau ibu hamil itu yang kita cek kayak denyut jantung bayi kayak gitu. Terus kita raba apa namanya posisi bayi kayak gitu. Itu sih memang biasanya keseharian dan persalinan kayak gitu. Walaupun kalau di rumah sakit tetap dokter wewenangnya gitu. Kalau misalnya di puskesmas, di rumah sakit sendiri itu tuh biasanya kita yang sebagai perannya. Makanya dimana kita benar-benar harus percaya diri kayak gitu, nggak boleh nggak yakin gitu. Takutnya kalau kayak dari sisi kita nggak yakin, pasiennya juga kurang yakin sama kita kayak gitu. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita pasien akan ikuti kayak gitu. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Jadi masing-masing kapasitas wewenangnya ya Kak? Iya kayak gitu, jadi nggak boleh salah jalur. Nggak boleh ngambil kapasitas orang lah. Iya. Takutnya yang diharapkannya ya kalau itu bukan wewenang kita ambil ada kesalahan. Iya kayak gitu, karena kita khawatiran ya. Iya. Ya, terima kasih. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Kak udah meluangkan waktu untuk untuk melaksanakan tugas kami. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah bisa melakukan tugas ini lah. Kiranya dari teman-teman ada pertanyaan untuk kakaknya atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Kak atas waktunya dan kesempatannya, tambahan ilmu buat kita juga. Nah terutama buat teman-teman saya nih, calon perempuan ya, calon ibu, ya bagaimanapun juga kan harus mengerti lah sedikit mas, buat penanganan tersendiri terlebih dahulu sebelum ke bidan atau ke dokter. Oke, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya.